الحمد لله الذي أمرنا بالصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا الكرام وعلى آله وصحبه ذوي العرفان. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي في الحديث: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat subuh, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai subuh ke-6 ini dalam bulan suci Ramadan, di mana ada tetangga kita, sahabat kita yang mereka berharap untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan, tapi terlalu awal dipanggil oleh Allah menghadap kehadirat Allah dan tidak bisa merasakan indahnya Ramadan tahun 1443 Hijriah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati Imam Syekh Masjid, panitia pembangunan, pengurus masjid, jamaah sidang solat subuh yang kami muliakan. Semoga semuanya kita akan disatukan oleh Allah dalam syurganya Allah, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, orang syi'lun, ibu, bapa yang kami hormati, kita sudah berada di hari yang ke-6 Ramadan. Dalam sebuah kajian dan dalam sebuah penyampaian, Rasul pernah bersabda, Ramadan ini dibagi menjadi 3 etapa waktu, 3 pembahagian. Ada 10 pertama, ada 10 pertengahan, dan 10 yang terakhir. 10 pertama dijadikan sebagai rahmatan lil alamin. Apa maknanya? Menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kibam mempum tengku bahawa Ramadan nyojik ke rahmat bagi sekalian alam semesta. Ramadannya wajib ke rahmat orang syi'lun. Kalau kita mau melihat dan menganalisa, padum nala orang-orang gasin yang hana moho mita rezeki ahurau, tetapi dengan datangnya Ramadan, mereka akan tahu ke mana mencari rezekinya, akan tahu ke mana mencari sesuap nasinya, akan tahu bagaimana cara menghasilkan dalam kehidupannya. Jamun hana pernah gede kiban cara minta rezeki. Tapi coba kita lihat hari ini, sepenuh jalan-jalan Kota Luxmawi, dari jalan umum sampai ke jalan-jalan lorong, bahkan ada di sudut-sudut Kota Luxmawi, semuanya berjejer tempat mencari rezeki, berniaga, gemukat, seput, semuanya laku dan ada tempat untuk mencari rezeki. Tajak jalan Darussalam, Puno jalan Darussalam.
Tajak jalan Kedai Aceh, punuh jalan Kedai Aceh. Tajak jalan pemuda, punuh jalan pemuda. Artinya dalam bulan suci Ramadan itu diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Rezeki yang dihadirkan itulah rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk kita, orang-orang yang biasa. Coba kita bayangkan hamba Allah di masjid ke masjid ada disediakan takjil, ada disediakan menu berbuka sore. Pernah tidak kita bayangkan anak-anak yatim, fakir-fakir miskin yang terlunta-lunta saat berada di luar bulan Ramadan, yang mana mereka kadangkala harus menahan lapar sampai berhari-hari tidak tahu memakan apa, tidak tahu kemana mencari sesuap nasinya, tidak tahu kemana memanggil ayahnya untuk mencari makanan saat harinya. Tetapi dengan adanya bulan suci Ramadan, jangankan di masjid disediakan takjil, ada di media yang kami lihat orang-orang yang berderma, orang-orang yang punya inisiatif, orang-orang yang punya jiwa sosial yang tinggi memberikan takjil di jalan-jalan raya untuk anak-anak dan orang-orang yang lewat. Itu merupakan salah satu kelebihan bulan suci Ramadan, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Untuk kita, tanya umat Muhammad, bulan Ramadannya adalah bulan yang hana bohyum karena sangatlah kelebihan yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Dalam bulan suci Ramadan dijadikan sebagai salah satu etapa untuk rahmatan lil alamin. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Bulan Ramadan pula lah satu kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan 100 kali lipat. Betul itu gue? Cita kalian ya. Dalam sebuah ayat firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Singkat cerita yang diuraikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalin Hasyah Sawi. Apa yang dijelaskan bahwa walaupun gepukurung ibadah sembahyang terhadap umat Muhammad, tetapi tetap gebi pahala 10 kali lipat. Disampaikan oleh Imam As-Suyuti bahawa kebaikan pula menyertanya taniat lam ati tapi buat saboh kebaikan itu akan dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Tapi buat tercipta dalam kehidupan katanya dan lakukan kebaikan yang kali taniat bunau maka akan gebi 10 kali lipat. Dalam bulan suci Ramadan, kebaikan itu pula lah akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Artinya 10 kali 10, 100 kali lipat sabuh kebaikan pahala yang kejuk oleh Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis pula, sampai terus 700 kali lipat gandaan pahala yang kejuk oleh Allah Ta'ala. Cuma kita saja yang tidak bisa melihat bagaimana indahnya kelebihan menyertanya tertempu buat kebaikan ahura. Andai kata kebaikan itu nampak di mata kita, maka penuh ruang ini, penuh masjid ini, penuh ruang-ruang kehidupan kita dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh Nabi 10 awal merupakan rahmatan lil alamin. Nyatanya tengah dalam 10 tersebut, marilah kita manfaatkan etapa rahmatan lil alamin. Yang selanjutnya, tahapan kedua, maghfiratan minallah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini merupakan bulan untuk pengampun dosa. Tengku long adalah sidra orang yang bro. Benar, kita seorang manusia diberikan nafsu pun diberikan akal. Hana mesidra orang yang na di masjid syuhadanya mampu gedang batengah lapangan getunyok jara tengku long hana pernah bersalah setahun yang lalu. Long cukup gat long jaga adra dalam kehidupan. Saya adalah orang yang senantiasa menjaga kerukunan kehidupan sosial antar satu dengan lainnya. Tanya kadang-kala bek saboh kampung, bek saboh masjid, dalam saboh keluarga kadang-kala ada wangan aduan nah pernah salah kata, salah sikap. Maka itu yang memicu kita untuk mendapatkan keampunan ba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hana orang yang mampu pegah hadrau hana pernah bersalah. Hana orang yang mampu pegah hadrau hana pernah perbuat maksiat. Hana maksiat raya katente hana maksiat ubud. Hana dosa raya katente hana dosa ubud. Maka dalam bulan suci Ramadan ini dijadikan sebagai salah satu bulan maghfiratan minallah, tepatnya pada pertengahan 10 yang ada di tengah. Itulah yang akan kita jadikan sebagai ajang untuk meminta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala perihal lubut tak guys. Ba muruh-uruh masjid tanyo kakaru. Maka dalam bulan Ramadannya lake maah. Dalam bulan Ramadannya peluah hati. Dalam bulan Ramadannya pelapang dada. Long tengku pernah salah ngan rawan. Hana mangat long ibadah dalam bulan suci Ramadan. Apabila dosa long mantang mengikat dengan manusia, lake maah, pastilah Allah akan ampun dosa gedanya. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hambanya. Rasul nekun dalam sebuah hadis yang kali tuan baca bunuh. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Berangkasawa yang kali gepubut ibadah puasa Ramadan, gepuasa dalam bulan Ramadan, imana, karena faktor iman, pemakna iman dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Al-iman dalam hadis tersebut al-i'tikadu bil fardiyati saumihi, yang mengiktikad bahawa puasa Ramadannya wajib dan gepubut ibadah puasa karena perintah wajib yang diyu oleh Allah Ta'ala. Kata pubut puasa karena perintah wajib. Yang selanjutnya kita pun beribadah dalam bulan suci Ramadan karena ihtisab. Tak bayangkan dosa yang kau lihat di Allah. Long cukup le dosa masa udip. Long cukup le kealpaan masa udip. Uranya long taubat long lake maah ba'drawana. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan semua dosa kita. Nyo menyatakan sia-siakan persih lagi sidra uriang yang udip truk sidra calon lintu lam udip. Hana kawin long. Wate truk lintu kerja kana gaji pah alian agama mepom sidra tengku wajah na rupawan ilamar ketanyo, tapi kita tidak mau. Itu perlu dipertanyakan bagaimana cara berfikir mereka. Artinya ibu Ramadan juga laginya. Ramadan seolah-olah lagi orang yang cukup dari, yang kena harta, yang kemapan udip, yang mampu diberi kebahagiaan terhadap kehidupan kita. Saat dipinang kita menghadap temcok Ramadan tersebut, maka tetanyang tu patah posisi udip udanya dalam kehidupan. Nabi Musa mentang berdoa kepada Allah, ya Rab, nepujud umat-umat yang ibadah dalam bulan Ramadan yang sebagai umat lu. Kan Musa, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Maka marilah dalam durasi waktu yang sangat singkat ini kami mengajak kepada pribadi saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, kita persiapkan 24 hari lagi ataupun 23 hari lagi sampai detik terakhir. Kita ucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam hari raya Aidil Fitri nantinya kita akan dijadikan sebagai hamba Allah yang meraih titel itqum minan nar, merdeka kita dari api neraka. Kenapa? Dua etapa tadi sudah kita lalui. Rahmatan lil alamin, kita ambil rahmat yang diberikan oleh Allah. Maghfiratan minallah, kita ambil keampunan dari Allah. Sehingga kalau kita sudah diampunkan dosa oleh Allah, jadilah kita selaku manusia yang mendapatkan legalitas ketakwaan, akan dimasukkan dalam surga Allah. Mudah-mudahan semuanya kita akan mampu memaknai bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berkah, yang penuh rahmat, yang penuh maghfirah dan itqum minan nar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.